Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Saya awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu Salsa dan teman-teman semua dimanapun berada. Kami selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen UPN Veteran Jakarta, pada kesempatan kali ini ingin memaparkan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Big Data kelas C yang diampu oleh Ibu Salsabila Ramadina Eskom MSc. Judul proyek kami adalah Project Data Mining Big Data Analytics, klasifikasi produk fashion berdasarkan gender. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya dari kami kelompok 3 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayati Azahra dengan NIM akhir 005 bersama rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Cindy Stefani dengan NIM 221111003. Nama saya Dora Sabrina dengan NIM akhir 245. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Andini dengan NIM 2210111001. Nama saya Nela Zafira Dinti dengan NIM akhir 237. Perkenalkan, saya Nuraif Hatarini dengan NIM 2210111251. Saya Shanal Datania dengan NIM 189. Pengambilan dataset ini dilatar belakangi karena semakin maraknya industri fashion digital yang mendorong bisnis untuk menggunakan big data agar lebih memahami preferensi dan karakteristik konsumen. Dalam dunia fashion, salah satu elemen penting adalah pembagian produk berdasarkan gender. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam kebutuhan, gaya, dan kecenderungan konsumsi antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi cara produk dirancang, dipasarkan, dan diposisikan di pasar. Analisis berdasarkan kategori gender menjadi salah satu elemen penting untuk memahami strategi branding di berbagai segmen pasar. Big data ini dapat menentukan target gender dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai ciri khas produk fashion berdasarkan target gendernya. Temuan yang dihasilkan dapat langsung digunakan pada saat ini untuk otomatisasi produk berdasarkan gender dalam sistem katalog di e-commerce, di mana produk ini dikategorikan berdasarkan gender, sehingga hal ini mempermudah pengelolaan inventory serta meningkatkan pengalaman pengguna sistem. Sumber data yang kami gunakan berasal dari Kaggle. Dataset yang digunakan dengan judul Fashion Clothing Product Dataset memiliki 12.491 baris yang masing-masing merepresentasikan satu produk fashion, dan mereka memiliki 8 fitur kolom. Terdapat sekitar 8 fitur kolom dalam dataset ini, yaitu ada produk ID, produk name, produk brand, gender, price, name image, description, dan primary color. Fitur-fitur ini memungkinkan dilakukan analisis terhadap karakteristik produk berdasarkan target gendernya. Dari dataset yang berjudul Fashion Clothing Products Dataset, kita bisa mengambil beberapa fitur seperti price atau harga, name image, jumlah gambar yang dicantumkan, dan primary color sebagai warna produk yang akan dianalisis terhadap gender dan akan menghasilkan klasifikasi fashion berdasarkan gender. Untuk masalah dan tujuan penelitiannya yaitu, yang pertama, apakah ada perbedaan harga yang signifikan antar kategori gender? Tujuannya adalah untuk mengetahui pola harga berdasarkan gender. Misalnya, benarkah harga fashion perempuan cenderung lebih mahal? Selanjutnya, masalah yang kedua adalah apakah jumlah gambar produk yang ditampilkan berbeda tergantung pada gender. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan cara visualisasi produk untuk tiap gender. Misalnya, benarkah jumlah gambar yang ditampilkan untuk produk laki-laki lebih sedikit? Selanjutnya, untuk masalah yang terakhir adalah bagaimana preferensi warna dominan produk yang disukai berdasarkan gender. Tujuannya adalah untuk memahami preferensi warna berdasarkan gender. Perkenalkan, nama saya Cindy Stefani Varantina Silaen dengan NIM 2210111003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses data mining, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada
pre-processing data, di mana tahapan ini melibatkan penentuan tipe data dan fungsi setiap kolom dalam datasetnya. Kolom numerik seperti produk ID, price, dan name image ditandai sebagai angka, sedangkan kolom seperti gender dan primary color diklasifikasikan sebagai data kategorikal. Kolom teks seperti product name, product brand, and description ditandai sebagai meta karena tidak digunakan dalam pemodelan. Kolom gender dijadikan sebagai target, sementara price dan primary color dijadikan feature. Kedua, permodelan data atau model building. Data yang telah diproses dimodelkan menggunakan 5 algoritma klasifikasi, yaitu logistic regression, random forest, Naive Bayes, SVM, and KNN. Setiap model dihubungkan dengan widget select columns dan text and score pada orange data meaning. Yang terakhir ada evaluasi model, di mana evaluasi ini dilakukan dengan dua metode utama, confusing matrix untuk mengetahui tingkat akurasi berdasarkan prediksi benar dan salah pada tiap kelas, serta ROC analis untuk menilai kemampuan model dalam membedakan kelas secara visual. Terdapat 5 algoritma yang digunakan untuk dataset klasifikasi produk fashion berdasarkan gender. Algoritma pertama adalah Key Nearest Neighbors atau KNN, yaitu algoritma yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan fitur. Algoritma yang kedua adalah Support Vector Machine atau SVM, yaitu algoritma yang mencari garis pemisah antar kelas, namun kurang efektif pada dataset ini karena datanya kurang seimbang. Algoritma yang ketiga adalah Random Forest, yaitu algoritma dengan gabungan banyak pohon keputusan. Algoritma ini baik untuk mengolah data kompleks, hasilnya stabil dan cukup akurat. Algoritma keempat adalah Naive Bayes, yaitu algoritma yang cocok untuk fitur kategorikal, namun terkadang hasilnya kurang akurat karena mengasumsikan semua fitur tidak saling terikat. Algoritma terakhir atau yang kelima adalah Logistic Regression, yaitu algoritma yang memprediksi probabilitas keanggotaan berdasarkan hubungan linear atau fitur. Perkenalkan, nama saya Cindy Stefani Varantina Silaen dengan NIM 2210111003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses data mining, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pre-processing data, di mana tahapan ini melibatkan penentuan tipe data dan fungsi setiap kolom dalam datasetnya. Kolom numerik seperti produk ID, price, dan name image ditandai sebagai angka, sedangkan kolom seperti gender dan primary color diklasifikasikan sebagai data kategorikal. Kolom teks seperti product name, product brand, and description ditandai sebagai meta karena tidak digunakan dalam pemodelan. Kolom gender dijadikan sebagai target, sementara price dan primary color dijadikan feature. Kedua, permodelan data atau model building. Data yang telah diproses dimodelkan menggunakan 5 algoritma klasifikasi, yaitu logistic regression, random forest, Naive Bayes, SVM, and KNN. Setiap model dihubungkan dengan widget select columns dan text and score pada orange data meaning. Yang terakhir ada evaluasi model, di mana evaluasi ini dilakukan dengan dua metode utama, confusing matrix untuk mengetahui tingkat akurasi berdasarkan prediksi benar dan salah pada tiap kelas, serta ROC analis untuk menilai kemampuan model dalam membedakan kelas secara visual. Baik, kali ini saya akan menjelaskan hasil dari confusion matrix. Pertama, saya akan menjelaskan hasil dari model klasifikasi yang kami uji, yaitu confusion matrix dari algoritma Key Nearest Neighbors atau KNN. Model ini cukup baik dalam mengenali kategori men dan juga women karena KNN berhasil memprediksi dengan akurasi tinggi di 2 kelas tersebut. Namun masih ada beberapa kesalahan saat membedakan data yang mirip seperti antara kategori girls dan juga kategori boys. Selanjutnya yaitu untuk
algoritma support vector machine atau SVM, hasilnya kurang memuaskan karena model lebih sering salah mengklasifikasikan data ke dalam kategori women, meskipun aslinya berasal dari kelas lain. Dan ini tentunya menandakan bahwa SVM sulit untuk mengenali pola yang tepat pada dataset kami. Dan berikutnya yaitu algoritma Naive Bayes. Model ini juga cukup kuat di kategori men dan juga women, namun masih sering salah dalam memprediksi kategori seperti girls, unisex, dan unisex kids. Terlihat bahwa model kesulitan membedakan fitur visual yang serupa. Dan untuk algoritma logistic regression, model cenderung hanya fokus mengklasifikasikan data ke dua kategori besar, yaitu kategori men dan juga women, dan mengabaikan kelas lainnya seperti boys, girls, dan kelas unisex. Dan terakhir yaitu algoritma random forest. Model ini cukup seimbang dalam mendistribusikan hasil klasifikasinya ke semua kategori, terutama di kelas men dan juga kelas women. Model ini menunjukkan akurasi yang sangat tinggi meskipun ada beberapa kesalahan minor seperti data boys yang kadang tertukar dengan data girls. Dari kelima model ini, bisa disimpulkan bahwa K-nearest neighbors atau KNN dan random forest adalah model dengan performa terbaik karena mampu mengklasifikasikan data secara lebih akurat dan juga stabil. Sementara model seperti SVM dan juga logistic regression masih kurang efektif karena cenderung salah fokus pada kategori tertentu. Akan menjelaskan bagian evaluasi model klasifikasi yang telah kami lakukan. Kami menguji 5 algoritma berbeda, yaitu K-nearest neighbors atau KNN, SVM, Naive Bayes, logistic regression, dan random forest. Dengan membandingkan 6 metrik evaluasi utama, yaitu AUC, CA, F1 score, precision, recall, dan MCC. Hasilnya, KNN tampil paling unggul di semua metrik. Dengan AUC sebesar 0,944 dan nilai F1 score, precision, serta recall yang konsisten tinggi. Model ini sangat cocok untuk data kami yang terdiri dari kombinasi numerik dan kategorikal. Random forest juga menunjukkan performa yang kuat dan stabil, dengan AUC 0,899 dan MCC 0,600, menjadikannya alternatif yang solid jika dibutuhkan model yang lebih kompleks dan tahan terhadap noise. Di sisi lain, SVM dan logistic regression menunjukkan performa yang rendah, terutama terlihat dari AUC dan MCC yang sangat kecil, bahkan negatif untuk SVM. Hal ini mengindikasikan adanya masalah overprediksi terhadap kelas mayoritas yang terlihat dari akurasi dan F1 score yang rendah. Gambar-gambar ROC curve di bagian bawah memperkuat hasil tersebut, di mana kurva milik KNN dan random forest secara konsisten mendekati pojok kiri atas grafik, menandakan deteksi positif yang lebih akurat di semua target kategori seperti boys, girls, men, women, dan kids. Jadi kesimpulannya, berdasarkan evaluasi metrik dan visualisasi, KNN menjadi model terbaik, sementara random forest dapat dijadikan opsi cadangan. Model lain kurang direkomendasikan karena cenderung tidak mampu menangani distribusi kelas yang tidak seimbang. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari hasil analisis dan pengujian 5 model klasifikasi, dapat disimpulkan bahwa model K-nearest neighbors atau KNN merupakan model paling baik dalam mengklasifikasikan produk fashion berdasarkan kategori gender. Hal ini dikarenakan karena dataset ini memiliki pola yang serupa, sehingga KNN ini dapat mengenali dan menangkap pola yang ada pada dataset ini dengan baik. Beberapa rekomendasi untuk pengembangan dan penerapan lebih lanjut dari hasil proyek ini adalah: yang pertama, penerapan dalam sistem katalog e-commerce. Model KNN yang akurat dapat diintegrasikan ke dalam sistem e-commerce untuk otomatisasi pengelompokan produk berdasarkan gender. Yang kedua, pengayaan fitur dan penanganan data tidak seimbang. Pengembangan model dapat ditingkatkan dengan penambahan fitur deskriptif, seperti jenis produk, ukuran, atau musim. Yang ketiga, penerapan luas dan pengujian lintas industri. Model ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk segmentasi pasar dan sistem rekomendasi produk berdasarkan gender di berbagai platform. Terakhir, kita memiliki quotes yang berasal dari Bernard Marr yang isinya, "Big data is not about the data. The value comes from what you do with it." Sekian penjelasan kami mengenai analisis big data menggunakan Orange Data Mining
dengan melakukan klasifikasi produk fashion berdasarkan gendernya. Semoga memberikan kita manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.